Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita berjalan dengan khidmah dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semua, sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran kali ini, Bapak ingin memeriksa kesiapan dari Ananda semua untuk melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dan semoga nanti jika ada teman kita yang tidak hadir, dia diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan urusannya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semua, mengingat pembelajaran kita minggu lalu bahwasanya kita membahas tentang materi zakat. Nah, zakat itu adalah memberikan sebagian harta kita kepada orang lain yang dirasa tidak mampu ataupun membutuhkan, dengan adanya keikhlasan dan niat tulus dari dalam hati kita masing-masing. Nah itulah, dan kemudian ada yang namanya ibadah puasa, materi yang kita bahas pada saat sekarang ini, yang dimana kaitan antara zakat dan puasa ini mempunyai kaitan yang erat, yang dimana sama-sama merupakan ibadah yang sudah jelas tercantum di dalam rukun Islam. Dan kita sebagai umat Islam wajib untuk mentaati dan juga melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Baik Ananda semua, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, di sini Bapak ingin menyampaikan beberapa tujuan yang bisa dicapai dari pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama itu, Ananda semua diharapkan untuk mengerti terlebih dahulu apa pengertian dari puasa Ramadan. Dan yang kedua, harus paham dalil yang mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kemudian harus mengetahui apa saja syarat sah serta syarat wajib dari puasa Ramadan. Dan selanjutnya mengetahui rukun tentang puasa Ramadan. Dan seterusnya kita mampu mengetahui apa saja kiranya hal-hal yang dapat membatalkan ibadah pada bulan suci Ramadan. Dan selanjutnya yang terakhir, kita perlu tahu tentang apa saja hikmah diwajibkannya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Baik Ananda semua, itulah tujuan yang diharapkan dari pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan baik. Baik Ananda semua, materi kita pada hari ini ibadah puasa Ramadan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari puasa Ramadan. Nah, puasa sendiri di dalam bahasa Arab yakninya terdiri dari kata siam ataupun as-saum. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa kita, as-saum ataupun as-siam memiliki arti menahan ataupun menahan diri kita. Selanjutnya, pengertian puasa secara istilah. Puasa secara istilah yakninya kita mampu menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, baik itu makan, baik itu minum, ataupun hal-hal yang lainnya yang dapat membatalkan ibadah puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itulah pengertian ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari ibadah puasa Ramadan, baik itu secara bahasa dan juga secara istilah, di sini kita masuk kepada poin yang kedua, yakninya dalil yang mewajibkan setiap orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yakninya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang dimana Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini menjelaskan tentang orang-orang yang beriman yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan.
ayat ini Allah berfirman yang dimana ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman, kutiba alaikum diwajibkan kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, as-siyam untuk berpuasa, kama kutiba sebagaimana yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alalladzi atas orang-orang, min qablikum sebelum kamu, la'allakum tattaqun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini memiliki makna ataupun penafsiran tersendiri, bahwasanya Quran surah Al-Baqarah ayat 183 ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa Ramadan tidak kepada semua umat manusia, melainkan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang beriman. Lantas siapa orang-orang yang beriman? Orang yang sudah mengakui Allah itu Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, Al-Quran itu adalah kitabnya, maka dia dibebani wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itulah dalil yang mewajibkan bahwasanya kita sebagai orang yang beriman wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian baik secara bahasa dan juga secara istilah, dan juga dalil yang mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan poin ketiga sekarang kita masuk kepada syarat wajib serta syarat sah bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama kita masuk kepada syarat wajib. Syarat wajib bagi seseorang melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan adalah orang yang memiliki akal yang sehat. Jadi orang yang tergolong orang yang gila, orang yang berada di dalam alam bawah sadarnya, ataupun orang yang fasik, tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan yang kedua, yang ininya orang yang sudah balik dan juga berakal. Orang yang balik dan berakal ini adalah orang yang sudah adanya perpindahan antara masa kanak-kanak menjadi seorang yang dewasa. Jadi sudah diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Lantas bagaimana jika seorang anak kecil yang belum balik ataupun belum dewasa dia melaksanakan ibadah puasa? Puasanya tetap sah, namun tidak ada beban diwajibkan baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Itulah syarat wajib dari seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa. Poin selanjutnya kita masuk kepada syarat sah bagi seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa. Syarat sah yang pertama, yakninya seseorang yang ingin melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang yang memiliki agama Islam. Jadi orang yang sudah diseru orang yang beriman dan memiliki agama Islam, dialah yang wajib dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan yang kedua, yakninya orang yang memiliki akal yang sehat tadi adalah orang yang mampu menyadari bahwa puasa itu sudah diwajibkan kepadanya dan dia adalah salah satu orang-orang beriman, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan yang ketiga adalah mumayyiz, adalah orang yang mampu berpikir secara jernih, membedakan antara yang baik dan juga yang buruk, antara yang hak dan juga yang batil. Jadi orang-orang yang masih rentan dengan mabuk-mabukan, dengan berzina dan lain sebagainya macamnya adalah orang yang tergolong kepada orang yang belum bisa mengontrol dan juga menahan dirinya.
Dan yang keempat adalah orang yang suci dari hadas. Bagi perempuan yang haid atau lagi menstruasi ataupun lagi berhalangan, maka tidak diwajibkan baginya untuk puasa Ramadan, namun diperintahkan untuk mengganti pada bulan dan juga pada hari lainnya. Dan yang terakhir adalah tidak berpuasa pada hari-hari tertentu, seperti pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha pada tanggal 11, 12 dan juga 13 hari raya haji. Itu tidak diperkenankan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, itulah beberapa pembagian dari syarat wajib dan juga syarat sah bagi seseorang untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan kemudian kita masuk kepada poin yang keempat, yakninya hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa seseorang. Nah, di sini secara umum kita mengetahui bahwasanya ada dua hal yang dapat membatalkan ibadah puasa seseorang. Namun di samping itu ada beberapa poin tambahan yang mungkin dirasa dapat untuk membatalkan ibadah puasa seseorang pada bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah dengan makan dan minum pada siang harinya adalah salah satu yang dapat membatalkan ibadah puasa seseorang pada bulan suci Ramadan. Dan yang kedua yang dapat membatalkan ibadah puasa yakninya ketika seseorang muntah dengan sengaja. Maksudnya dengan contoh ketika seseorang memasukkan jarinya ke dalam kerongkongan dan memuntahkannya secara sengaja tanpa ada uzur, baik itu dia sakit ataupun hal lain sebagainya, maka ibadahnya dinyatakan tidak sah ataupun dibatalkan. Dan yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam diri seperti mengkorek telinga atau lain sebagai macamnya, itu juga termasuk kepada membatalkan ibadah puasa. Dan yang keempat, menangis secara berlebihan juga termasuk kepada hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Kemudian terlepas dari hal-hal yang tersebut, orang yang tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya pada bulan suci Ramadan seperti berzina dan lain sebagainya macamnya, serta bersetubuh di antara suami istri juga merupakan hal yang dapat membatalkan ibadah puasa seseorang. Nah, itulah dari poin hal yang dapat membatalkan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Dan kemudian kita masuk kepada hikmah. Materi yang terakhir ialah hikmah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentunya setelah kita melaksanakan ibadah puasa, setelah adanya dalil yang mewajibkan, rukun dan syarat sah serta syarat wajib bagi kita, di sini kita wajib mengetahui terlebih dahulu apa hikmah yang diberikan kepada kita ataupun yang kita dapat ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama, yang sudah jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pahala yang berlimpah ketika melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Dan yang kedua, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditinggikan derajat dan martabat kita. Akan ditinggikan derajat dan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di mata sesama manusia. Dan yang ketiga, yakninya dipermudah rezeki dan juga segala urusan kita. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 bahwasanya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan adanya berpuasa, kita menahan diri kita, berusaha untuk sabar, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dinyatakan membatalkan puasa pada hari itu, maka di situ kualitas diri kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa.
Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menjanjikan bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling tinggi derajat dan juga tingkat ketakwaannya. Jadi tolak ukur manusia itu tidak tergantung kepada harta, tidak tergantung kepada jabatannya, dan juga tidak tergantung kepada rupa dan juga bentuknya, namun diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dari kualitas dan juga tingkat ketakwaannya. Jadi itulah hikmah dari kita melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Baik Ananda semua, mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah sebanyak-banyak mungkin, dan juga pada bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk berpuasa, ataupun dari kata bahasa Arabnya asyam ataupun as-saum yang artinya menahan ataupun menahan diri. Secara istilahnya kita mampu untuk menahan diri kita dari segala hal yang dapat membatalkan serta merusak ibadah puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan kemudian dalil yang mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dan selanjutnya ada syarat sah, syarat wajib serta rukun yang mengatur seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan seterusnya ada hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa yang harus kita hindari. Dan yang terakhir, kita harus paham tentang apa manfaat, tujuan serta hikmah dari kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Baik Ananda semua, semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik, dan terlebih terkurangnya Bapak mohon maaf. Dan untuk pembelajaran minggu akan datang. Nah baik Ananda semua, itulah pembelajaran kita pada kali ini setelah kita simpulkan. Dan silahkan bagi Ananda semua yang ingin bertanya, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan insya Allah pada minggu besok akan kita jawab dan kita bahas bersama. Dan tugas Ananda untuk minggu besok silahkan dipelajari tentang materi kita selanjutnya, yakninya melaksanakan ibadah haji. Nah itulah pembelajaran kita pada hari ini Ananda semua. Alangkah lebih baiknya pembelajaran ini jika kita tutup dengan membacakan doa Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.